Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyatan ummatan wasata linakuna syuhada bainan nasi yaumil qiyamah. والذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والأخوة والسلامة والكرامة وأمرنا بالتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله وأوجب علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قد بلغ رسالة وأدى الأمانة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشافينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيه التابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Jemaah sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita sama-sama dapat melaksanakan salat jamaah bersama. Kita lanjutkan dengan ta'lim. Mudah-mudahan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua sekalian yang kami hormati, kita lanjutkan kitab Lubabul Hadis. Terakhir kita terkait dengan Bismillahirrahmanirrahim. Belum selesai sebenarnya, tinggal beberapa. Langsung saja kita masuk ke Al-Bab Ar-Rabi', bab keempat, fi fadilati as-salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bab keempat, Al-Bab Ar-Rabi' fi fadilati as-salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah ketemu yang bab buku? Baik. Saya bacakan, diikuti. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashra. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya alfa marratin man shalla alayya alfa marratin lam yamut hatta yubashsharu lahu bil jannati. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha ashran wa man shalla alayya ashran sallallahu alaihi biha mi'atan wa man shalla alayya mi'atan sallallahu alaihi biha alfan wa man shalla alayya alfan lam tamassahun naru. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man nasiya as-salata alayya faqad akhta'a tariqal jannati. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna awlan nasi
bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan wa qala sallallahu alaihi wasallam salatukum alayya mahaqatun wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya fi kulli jum'atin arba'ina marratan mahallahu dhunubahu kullaha wa qala sallallahu alaihi wasallam ma min du'ain illa bainahu wa bainas samai hijabun hatta yusalliya alayya fa idza shalla alayya in kharaqa dzalikal hijabu wa rufi'ad du'a'u wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya fi yaumin mi'ata marratin qadallahu lahu mi'ata hajatin sab'ina minha li akhiratihi wa thalathina minha lidunyahu wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi wa malaikatuhu ishrina marratan wa lam yamut hatta yubashsharu bil jannah. Ya, ini kita usahakan satu pertemuan satu bab ya. Kalau satu hadis kapan kelarnya ini? Ya, 400 hadis ya. Ya, ini kita sudah 2 tahun ini. 2 tahun baru 4 bab. Waqala, saya terjemahkan ya. Waqala, dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man, barang siapa shalla, membaca salawat alayya, kepada saya, kepadaku, wahidatan, sekali saja, shalla, maka akan membacakan salawat Allah alaihi, atasnya, asran, 10 kali. Barang siapa yang membaca salawat kepadaku sekali salawat saja, maka Allah akan memberikan rahmat kepadanya 10 kali kerahmatan. Wa qala, dan bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa shalla, yang membacakan salawat alayya, kepadaku, alfa marratin, 1000 kali, lam yamut, dia tidak meninggal, hatta yubasyaru, sampai dia itu diberi kabar gembira, hatta, sehingga, yubasyaru, diberi kabar gembira, hatta, sehingga, yubasyaru, diberi kabar gembira, lahu, baginya, bil jannati, dengan surga.
Barang siapa yang membaca salawat kepadaku 1000 kali salawat, maka tidaklah dia akan meninggal dunia sampai dia itu diberi kabar gembira bahwa dia itu akan mendapatkan surga. Luar biasa ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan, man barang siapa shalla yang membaca salawat alayya kepadaku salatan wahidatan, satu kali salawat, ya, sallallahu alaihi, shalla maka akan memberikan salawat atau rahmat siapa Allah alaihi atasnya, biha dengannya, asyran 10 kali salawat atau 10 kali rahmat. Barang siapa yang membaca salawat kepada saya 1 kali salawat saja, maka Allah akan menurunkan rahmat kepadanya 10 kali rahmat. Waman, dan barang siapa shalla yang membaca salawat alayya kepadaku asyran 10 kali, shalla akan membacakan salawat Allah alaihi atasnya, biha dengannya, mi'atan 100 kali. Barang siapa yang membaca salawat kepadaku 10 kali salawat, maka Allah akan memberikan kepadanya itu 10 kali rahmat. Waman, dan barang siapa shalla yang membaca salawat alayya kepadaku mi'atan 100 kali, sallallahu shalla akan memberikan salawat atau rahmat siapa Allah alaihi atasnya, biha dengannya, alfan 1000, ya. Barang siapa yang membaca salawat kepadaku 100 kali, maka Allah akan memberikan rahmat kepadanya 1000 kali rahmat, kelipatannya 10. Wa man shalla alayya alfan, wa man, dan barang siapa shalla yang membaca salawat alayya kepadaku alfan 1000 kali, lam tamassahun nar, lam tidaklah tamassahu menyentuh kepadanya, an-naru neraka. Barang siapa yang membaca salawat kepadaku 1000 kali salawat, maka neraka tidak akan menyentuh dirinya. Wa qala, dan bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa nasiya yang lupa as-salata membaca salawat alayya kepadaku, lupa enggak membaca salawat, faqad maka sungguh akhta'a dia bersalah atau dia tersesat, akhta'a dia tersesat, tariqal jannati jalan menuju surga. Barang siapa yang lupa membaca salawat kepadaku, sungguh ia telah sesat jalannya menuju surga. Kalau di akhirat jalan cuma 2, satu surga, satu neraka. Kalau tersesat ke surga berarti neraka. Wa qala, dan bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna aulan nasi, sesungguhnya manusia yang paling utama, sesungguhnya manusia yang paling utama, bi denganku, yaumal qiyamati pada hari kiamat, pada hari kiamat, aktsaruhum mereka yang paling banyak, mereka yang paling banyak, alayya kepadaku, salatan membaca salawat,
Sesungguhnya orang yang paling utama di sisiku kelak pada hari kiamat adalah mereka orang-orang yang paling banyak membaca salawat kepadaku. Wa qala, dan bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatukum alayya, salatukum alayya, bacaan salawatmu alayya kepadaku itu mahaqatun, penghapus dosa. Wa qala, dan bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa shalla, yang membaca salawat alayya kepadaku, fi kulli jumu'atin, pada setiap hari Jumu'ah, fi kulli jumu'atin, setiap hari Jumat, arba'ina marratan, 40 kali, 40 kali, maha, maka akan menghapuskanlah Allah, maha, maka akan menghapuskan siapa Allah dzunubahu, akan dosa-dosa dia, kullaha, seluruhnya. Man shalla alayya fi kulli jumu'atin arba'ina marratan mahallahu dzunubahu kullaha, barang siapa yang membaca salawat kepadaku setiap malam Jumat, setiap hari Jumat 40 kali salawat, maka Allah akan menghapuskan seluruh dosa-dosa dia. Kecepatan enggak? Karena diulang-ulang kan, man shalla alayya, berarti kan yang di atas sudah. Cuma bedanya yang satu marrotan, sekali, yang satu lagi asroh, 10, yang satu lagi mi'ah, 100, yang satu lagi alf, 1000. Jadi kalau yang sudah diterjemahkan di atas, tidak perlu diterjemah lagi, karena sama kan, man, barang siapa. Nanti ketemu lagi, kalau man berarti barang siapa. Sholat, sholawat, berarti di bawah ketemu sholat, berarti artinya sholawat, itu aja. Makanya saya sebutkan karena ngulang-ngulang saja. Tinggal yang bedanya sedikit, mahallah, marrah, alf, gitu kan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma, ini baru lagi nih, ma, tidaklah min du'ain, dari doa, illa, kecuali, bainahu, antara doa, antara dirinya, atau antara doa juga boleh, wa bainas samai, dan antara langit, hijabun, hijab atau tirai atau penutup, hijabun, tirai, bisa penutup, hijab, warufi'i, hatta, sehingga, yusalliya, membaca salawat, yusalliya, dia membaca salawat, yusalliya, dia membaca salat, alayya, kepadaku, yusalli alayya, kepadaku, fa idza, maka sekiranya sholat, dia membaca salawat,
alayya kepadaku, in kharaqa terbuka, in kharaqa terbuka, dzalikal hijabu hijab itu, hijab itu, wa rufi'ad du'a dan diangkatlah doanya. Ya. Tidaklah sebuah doa itu kecuali antara doa dan langit itu ada hijab, ada penutup, sampai orang itu membaca salawat kepadaku, fa idza shalla alayya, sekiranya ia telah membaca salawat kepadaku maka pintu langit, maka hijab itu akan terbuka. Kalau hijab sudah terbuka maka doa akan diangkat ke langit, ya. Wa qala dan bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa shalla yang membaca salawat alayya kepadaku, fi yaumin pada setiap harinya itu, fi yaumin pada setiap hari, mi'ata marratin 100 kali, qada akan mengabulkan siapa Allahu Allah, lahu baginya, mi'ata hajatin 100 hajat, 100 apa hajat, apa kebutuhan, keinginan, ya 100 hajat dia. Barang siapa yang membaca salawat kepadaku setiap harinya, satu harinya itu membaca 100 kali salawat, maka Allah akan mengabulkan 100 hajatnya. Sab'ina 70, minha dari hajat, dikasih 100 hajat, 70-nya hajat itu li akhiratihi, di akhirat. Akhirat berarti di surga. Wa thalathina minha dan 30, wa thalathina dan 30 minha darinya, li dunyahu untuk dunia dia. 70 di akhirat, 30 di dunia. Barang siapa yang membaca sholawat kepadaku sehari 100 kali sholawat, maka Allah akan mengabulkan 100 hajat dia. 70 hajat akan diberikan di akhirat, sementara 30 hajat akan diberikan di dunia. Wa qala dan bersabda siapa sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya barang siapa yang membaca salat kepadaku salatan wahidatan, sekali salawat, sallallahu alaihi sallam, maka akan membacakan salawat atau memberikan rahmat Allahu Allah alaihi atasnya, wa malaikatuhu dan malaikat-malaikatnya, isrina 20 marrotan kali, 20 kali. Walam dan tidaklah yamut dia meninggal, nah, tadi ini udah nih, hatta sehingga yubasyaru
dia diberi kabar gembira. Nah, tadi sudah bil jannati dengan surga. Man shalla alayya salatan wahidatan, barang siapa yang membaca kepadaku satu kali salawat, sallallahu alaihi, Allah akan memberikan rahmat kepadanya, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya, isrina marratan, 10 kali rahmat, walam yamut, dan tidaklah ia meninggal dunia, hatta yubasyaru bil jannah, sampai Allah memberikan kabar gembira kepadanya tentang surga. Nah, satu bab selesai ya. Kalau satu bab selesai cepat kelar lah. Ini 2 tahun masa baru 4 bab. Kapan selesainya? Nanti biar kita segera pindah ke tempat lain. Jamaah sekalian yang kami hormati, sholawat ya, sholawat. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini idealnya pakai papan tulis nih. Tapi kalau enggak ya kita menghayal. Ya. Jadi yang namanya salawat itu dari kata-kata sholla, membaca salawat ya. Sholla. Sholla itu bisa berarti doa. Salat itu, maka ada kita salat, salat itu artinya doa. Jadi dari satu akar kata ya, sholawat, salat dari kata satu akar kata, doa. Maka dari awal sampai akhir yang namanya salat itu isinya doa. Maka salat itu atau sholawat, salat itu atau doa itu dibagi menjadi 2. Nah, bayangin kan, bayangin bagi 2. Yang satu namanya talab, permintaan. Ya. Ada ya? Oh, ini ternyata portable. Keren juga nih. Oh, jangan-jangan mejanya kalau dibalik juga ada sesuatunya nih. Multifungsi, mic-nya dibalik juga multifungsi ya. Ya. Salat yang ibu-ibu kelihatan nggak? Oh, nggak kelihatan. Ya. Tengah-tengah. Sini. Ini yang nulis banyak kan ibu-ibu ini. Dah, lanjut. Atau kalau enggak yang ininya di apa? Satirnya yang dibelakangin. Karena yang bapak-bapak cuma saya belakang sana doang. Ayo. Ini di bapak-bapak, di sini kosong, enggak ada orang. Di sini belakang kelihatan udah. Ayo. Baik. Salatun bisalamil mubin min qadin ta'in wal gharami. Nah, salawat kan? Atau sholawat itu artinya ad-du'a. Pakai bahasa Indonesia apa bahasa Arab? Bahasa Indonesia, ya saya hapus. Terbiasa bahasa Arab di pondok.
Soalnya tulisan saya itu jelek. Salawat itu artinya apa? Doa. Doa itu dibagi menjadi dua. Permintaan, pujian. Ya. Jadi doa itu ada pujian, ada permintaan. Maka ketika kita bersolawat maksudnya itu ada dua itu, pujian atau permintaan. Nah, apa itu? Oh, satu saja. Oh ya. Baik. Ketika kita berdoa, maka biasanya kita menggunakan dua hal ini. Kita pakai pujian dan pakai permintaan. Ya. Pujian itu maksudnya apa? Pujian itu hamdan, ahmaduka ya Allah. Maka kalau kita doakan pertama itu kan hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim sultanik. Itu namanya pujian. Maka kalau kita berdoa, kita pertama pakai pujian. Yang kedua pakai, yang ketiga permintaan. Kemudian pakai pujian yang kepada Allah dulu, yang kedua pakai salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil malil a'la ila yaumiddin. Ya. Baru kemudian kita meminta kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba. Ya. Maka itu semua itu dalam rangkaian namanya doa. Namanya doa. Ketika kita membaca sholawat kepada baginda Nabi, artinya kita mendoakan baginda Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, berikanlah sholawat atau doa atau rahmat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rangkaian sholawat itu biasanya ada dua. Ya, rangkaian sholawat ya. Atau dua ungkapan. Satu istilah sholawat sendiri, yang kedua salam. Satu sholawat sendiri, yang satu salam. Itu diambil dari firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna, ya kan? Ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu, ini alaihi wasallimu taslima. Makanya orang kalau baca sholawat, kalau buat sholawat, biasanya rangkaiannya sholatun dan salamun. Biasanya sholatun, ya kan? Sholatun kan? Bisalamil mubin, ya kan? Jadi sholat, salam, karena rangkaiannya dua itu. Dan di dalam Al-Quran dikatakan innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikatnya yusalluna ala nabi. Sehingga yang membaca sholawat kepada Nabi itu dimulakan dengan Allah. Hanya bukan berarti Allah, kan tadi dikatakan ya, sholawat tadi apa? Doa ya. Doa itu artinya meminta sesuatu dari bawah ke atas. Itu doa.
kita minta kepada Allah. Kalau Allah membaca sholawat itu kan dari atas ke bawah. Itu namanya bukan meminta, tetapi menurunkan rahmat. Kalau kita mendoakan, kalau Allah menurunkan rahmat. Jadi ketika innallaha, sungguhnya Allah membaca sholawat berarti menurunkan rahmat kepada baginda Nabi. Wa malaikatahu, nah beda lagi maknanya. Kalau malaikat yang membaca sholawat berarti malaikat mendoakan kepada baginda Nabi. Ya. Maka setelah disebutkan Allah membaca sholawat, malaikat membaca sholawat, kemudian dilanjut perintah. Wong Allah saja membaca sholawat, malaikat saja membaca sholawat, shollu, maka bacalah sholawat kepada baginda Nabi. Maka membaca sholawat ini, karena ini fiilnya fiil amar, ya, hukumnya wajib. Maka seorang muslim kalau sehari tidak membaca sholawat berarti ada sesuatu yang salah. Karena salah satu rukun sholat itu membaca sholawat. Kalau waktu sholat tidak membaca sholawat, sholatnya tidak sah. Sholat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim barik ala Muhammad wa ali Muhammad, ya kan? Sholat tidak membaca sholawat, sholatnya tidak sah. Maka shollu diperintah. Kata perintah, ya ini kan kata perintah nih. Menunjukkan sebuah kewajiban. Kalau bahasa Arabnya ini kaidah usul fikih. Kalau bahasa Arabnya al-amru yufidul wujub. Kata perintah itu menunjukkan kewajiban illa idza sarafatu qarinatun, kecuali ada indikator tertentu. Ya. Maka seorang muslim wajib untuk membaca sholawat. Kalau ada orang muslim kok anti sholawat, itu aneh. Ya. Jadi perintah Allah sebuah kewajiban. Kemudian di dalam hadis disebutkan bahwa ketika kita membaca sholawat itu, atau ketika kita berdoa, antara langit dan doa kita itu hijab, hatta yusolli alaiya, sampai kita membaca sholawat. Jadi antara langit dengan kita itu, doa kita itu tidak diangkat langsung ke langit. Situ ada pintu. Kunci untuk membuka pintu langit itu supaya doa bisa naik, harus membaca sholawat. Maka ketika berdoa, Allahumma sholli ala Muhammadin fil awalin, Allahumma sholli ala Muhammadin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la liyaumiddin. Baca sholawat dulu. Baca sholawat banyak-banyak, baru kita memohon kepada Allah terkait dengan apa yang kita inginkan. Maka kemudian para ulama kita melakukan ijtihad terkait dengan doa yang didahulukan dengan sholawat. Maka sering kita dengar istilah sholawat nariyah, sholawat munjiat, sholawat badar, ya, dan lain sebagainya. Biasanya sholawat itu adanya di awal, lalu buntutnya itu doa. Kasih contoh. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi
tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khatimi wa yustashqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adatin kulli ma'lumi lak. Ini kita lihat, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi. Titik, ini dijaret begini. Ya Allah, saya berdoa mudah-mudahan Allah memberikan salawat dan salam kepadamu secara sempurna. Allahumma sholli sholatan kamilatan, yang sempurna. Wasallim, pertama kan salawat ya, yang kedua salam, salaman dengan benar-benar keselamatan. Taman ala sayyidina, kepada secara sempurna kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah kita membaca salawat itu, baru kita berdoa kepada Allah. Tanhalu bihil uqadu. Ya Allah, saya ini kok punya kesusahan ya Allah, punya keresahan ya Allah. Keresahan kesusahan saya itu disirnakan ya Allah, diangkat ya Allah. Wa tanfariju bihil qurabu. Qurab itu kegundahan, kesulitan. Ya Allah, saya punya banyak kegundahan, kesulitan. Mohon segera diinfaraja, dihilangkan, dibuka. Wa tuqadha bihil hawaiju. Saya punya kebutuhan ya Allah. Saya punya hajat banyak sekali. Banyak utang, belum kebayar, udah ditagih terus. Punya anak baru pulang minta bayar SPP, duit belum ada. Rumah masih ngontrak, mau bayar belum ada duit, ya kan? Banyak sekali hajat-hajatnya. Punya motor kemarin kecelakaan, rusak, belum dibenerin. Nah. Ya Allah, kabulkan hajat saya ya Allah. Wa tunalu bihir raghaibu. Saya juga punya keinginan banyak sekali ya Allah. Keinginan saya, cita-cita saya banyak sekali ya Allah. Kabulkan ya Allah. Wa husnul khawatimi. Saya pun hidup entah ya Allah, ngibadah sholat juga enggak tahu, ini puasanya juga enggak tahu diterima atau enggak ya Allah. Tapi saya mohon ya Allah, ketika saya meninggal dunia, husnul khatimah. Husnul khatimah ya Allah. Wa yustashqal ghamamu. Di akhirat pun entah saya itu amal saya begini, ibadah saya begini, entah di akhirat kelak itu saya bagaimana ya Allah. Saya memohon kepadamu kelak di akhirat itu saya dikasihkan naungan dari Engkau ya Allah. Dikasihkan naungan yaumon la dzilla illa dzilluh, karena di waktu itu tidak ada yang bisa menaungi kita semuanya manusia ya Allah selain daripada Engkau. Wa husnul khawatim mustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi, melalui baginda Nabi Muhammad ya Allah, melalui bersolawat kepada Nabi Muhammad ya Allah, wa alihi, dan juga salat kepada keluarga baginda Nabi Muhammad, wa sahbihi, dan sahabat-sahabatnya ya Allah, fi kulli lamhatin wa nafasin, setiap saat, setiap waktu, setiap aliran darahku, setiap nafasku saya akan selalu bersalat kepada baginda Nabi. Nah, ini kan kalau dilihat di mana sesatnya ya, kan saya sering heran juga itu. Salat nariah dianggap sesat itu kadang saya agak heran juga, di mana sesatnya itu. Kan isinya doa semua itu.
kita membaca sholawat, kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah itu kita berdoa terkait dengan hajat-hajat kita, dengan kebutuhan-kebutuhan kita, kan begitu. Maka dan itu hadisnya jelas di sini bahwasanya pintu langit itu akan terbuka kalau kita sudah membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan di sini lebih banyak lagi, kita sekali saja baca sholawat, man shollallahu alaihi sholatan sallallahu alaihi biha asyara, Allah akan memberikan 10 kali rahmat, 10 kali kebaikan, 10 kali diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hanya kemudian di dalam masyarakat itu sering terjadi perbedaan pandangan tentang sholawat. Ada sesuatu yang dia itu bukan sholawat, yang penting nyanyi lagu sholawatan, kan? Nah itu. Maka kalau di Arab ini dihapus. Ada yang namanya sholawat, ya. Apa ya misalnya ya? Sholawat ini ada namanya al-madaih an-nabawiyah, pujian kepada baginda Nabi. Yang ketiga, baru kalau di kita itu namanya nasyid. Ini nasyid itu ya lagu religi, ya. Lagu religi. Ada 3 macam. Salawat itu jelas Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat. Nah ini yang hukumnya wajib tadi, terutama untuk sholat maksudnya, ya. Sholat wajib, kalau enggak baca sholat itu sholat enggak sah, sholatnya itu bagian dari rukun sholat. Yang kedua al-madaih an-nabawiyah, puji-pujian kepada baginda Nabi. Biasanya para ulama kita itu ketika menulis sholawat ini biasanya, atau menulis puji-pujian kepada baginda Nabi, biasanya itu juga dikaitkan dengan sholawat atau disebutkan sholawat. Karena kebiasaan orang Arab ketika mendengar baginda Nabi, cerita Nabi, langsung Allahumma sholli ala Muhammad. Allah itu latah sekali, biasa sekali, dan itu sangat baik. Maka kita dengar syair-syair Ndiba, syair-syair Barzanji, ya. Syair-syair Ndiba atau syair-syair Barzanji itu sesungguhnya adalah buku-buku sastra terkait dengan yang ini, pujian kepada baginda Nabi. Pujian ini biasanya itu berupa 2 hal. Bisa terkait dengan akhlak atau biografi. Atau satu lagi, kalau bahasa Arabnya namanya khilqiyah. Khilqiyah itu apa ya? Sifat tubuh itu apa namanya? Jadi matanya begini, hidungnya begini, telinganya begini, itu tuh khilqiyah kalau bahasa Arabnya. Makanya ada istilah khuluqiyah, akhlak dan khilqiyah. Suluk aja lah, ya. Atau apa ya namanya? Apa? Karakter, ya beda. Jadi ya karakter tubuh boleh lah. Fisik, ya. Fisik itu contohnya apa? Tala'al badru alaina min thaniyadil wada' wajaba syukru alaina. Mada'an lillahi da' أيها المبعوث فينا جئت بالحق
amril muta' Jita ashraftal madinah marhaban ya khairada. Jadi tala al-badru, telah datanglah al-badru, rembulan. Dia itu mensifati fisiknya Nabi, wajahnya Nabi, bahwa Nabi itu saking bagusnya wajahnya itu bagaikan rembulan. Ya, itu mubalaghah, itu syair, dan sifatnya syair itu pasti berlebih-lebihan, metafor, ya, berlebih-lebihan. Maka kalau kita membuat syair tidak berlebih-lebihan, jadi jelek. Dan iya kan biasanya begitu. Makanya kalau di kita tuh, walah dia lagi naik daun. Sedangkan naik daun diterjemahkan apa adanya, daun pisang atau apa, kita naik, wah udah naik daun, nggak gitu kan? Maka ketika kita membaca puisi itu jangan apa adanya, jangan letterlek, ya memang harus berlebihan. Ada sebagian kalangan yang mengatakan, oh itu nggak boleh, itu hulu, berlebih-lebihan kepada baginda Nabi. Ya namanya juga syair, nah, bahasa Arabnya syair. Namanya syair, puisi harus berlebih-lebihan. Kalau enggak ya jadi nggak baik kan, kurang bacanya itu kurang bagus gitu loh. Dan baca syair itu juga kita harus tahu bahwa sastra itu memang seperti itu. Baca puisi-puisinya Kuntawijaya atau siapa, ya begitu. Ya kan? Kalau kata Ebit apa? Tanya kepada rumput yang bergoyang. Wah piye wong ki gendeng apa piye rumput yang bergoyang kok connect, tak suruh nanya itu. Ya ini syair. Syair itu bahasa Arab, syair itu bahasa Indonesia ya. Syair suruh tanya kepada rumput yang bergoyang, yo jangan dipahami apa adanya. Kalau kita memahami apa adanya repot. Di bahasa manapun itu pasti ada sastra, bahasa manapun, dan sastra itu mesti seperti itu sifatnya. Maka kalau di dalam bahasa Arab ada namanya makna majazi, ada makna hakiki. Kalau di usul fikih panjang sekali itu bahasanya. Makna majazi itu adalah makna metafor, makna yang sudah dirubah, makna yang dia itu punya dua makna, makna yang sesungguhnya sama makna kiasan. Maka kata metafor itu nanti yang harus dipahami adalah makna kiasan, jangan makna yang sebenarnya itu. Kalau makna sebenarnya yang dipahami nanti salah paham. Ya, kayak kalau bahasa Indonesia membawa buah tangan kok berbuah ya? Jangan gitu. Oleh-oleh kan gitu. Ya. Di bahasa manapun, maka jangan kemudian kita bersalah dikit-dikit dianggap oh itu hulu, ya nggak begitu. Dulu itu ada Hasan bin Sabit ya. Hasan bin Sabit itu juga sangat senang, gemar sekali membuat puji-pujian kepada baginda Nabi itu. Senang sekali membuat puji-pujian kepada baginda Nabi. Bahkan dia masuk Islam gara-gara dia memang penyair kan. Masuk Islam itu gara-garanya dia itu diperintahkan oleh orang-orang musyrik untuk membuat syair, untuk membuat puisi, menjelek-jelekkan, memburuk-burukkan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi orang Arab itu kalau media, salah satu medianya orang Arab kalau ingin menjelekkan orang, memuji orang itu pakai puisi. Sampai sekarang, ya, sampai sekarang tradisi ya. Kalau di kita ya pantunnya modelnya ya. Tapi kita kan nggak terlalu lah. Jadi sangat menjiwai sekali. Udah menjadi ruh bagian dari darah yang mengalir di tubuh mereka membuat puisi itu. Maka kemudian dikatakan kepada Hasan bin Sabit oleh orang musyrik, wahai Hasan, pokoknya buatlah puisi yang menjelek-jelekkan Muhammad, nanti tak kasih hadiah. Maka kemudian Hasan bin Sabit ini pengen melihat fisik Rasul, khilqiyah, pengen melihat fisik Rasul itu seperti apa sehingga puisinya itu mengena. Karena puisi kan juga harus berdasarkan kepada realita juga, terutama puisi-puisi yang punya target tertentu. Maka dia mencari informasi tentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk kapan beliau akan lewat jalan ini, beliau biasanya keluar rumah kapan, sampai mengetahui. Maka beliau itu Hasan bin Sabit
bersembunyi di balik bukit sampai lihat Rasul lewat. Pas melihat baginda Nabi lewat jalan situ, melihat, wah kok nggak ada jeleknya ya katanya. Oh, kok bagus semua ya. Orang Arab kalau bagus, wajahnya ganteng pol, ayune pol, itu diibaratkan dengan rembulan, bulan purnama. Wis pokoknya top wasnya. Orang Arab begitu, bagaikan bulan purnama. Qamarun sidnan nabi qamarun wa jamil sidnan nabi wa jamil rembulan baginda Nabi, rembulan yang indah baginda Nabi yang indah. Jadi yang sering kita dengar ini karya siapa? Sahabat Nabi. Karya siapa? Hasan bin Sabit. Maka kalau ada yang mengatakan wala bid'ah dari mana? Ini sahabat yang buat ini. Thal'al Badru itu ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, orang-orang Madinah ketika mendengar Rasul hijrah, maka mereka sudah siap-siap di Madinah. Anak-anaknya itu membawa pelepah kurma, ibu-ibunya membawa rebana. Rebanaan ibu-ibu malah. Ya. Untuk menyambut baginda Nabi dengan menyanyi Thala'al badru alaina. Ramai sekali. Jadi itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Kalau terkait dengan sholawat ya silahkan saja. Sholat mau dinyanyikan, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh-boleh saja, silahkan. Semua masyru'. Jadi terkadang terkait dengan fisik Nabi, fisiknya bagaimana, wajahnya bagaimana. Sudah jam 6 nih. Yang kedua terkadang dengan biografi. Ya. Biografi itu sejarah. Jadi kalau di Ba'an, Barzanji itu sebagian besar itu isinya sejarah. Tapi sejarah yang disastrakan. Tadi di awal saya sampaikan, sastra itu biasanya metafor. Sastra biasanya berlebih-lebihan. Maka ketika kita membaca Barzanji ataupun di Ba, kok ada bahasa kok Nabi Muhammad kok dilebih-lebihkan begini sih? Itu hulu, itu berlebihan. Itu sastra memang begitu. Tabiat sastra itu begitu. Jadi jangan protes. Kalau pengen yang nggak begitu, beli buku sejarah biografi Nabi langsung. Bukan buku-buku sastra. Maka kalau kita mencari buku yang terkait dengan mataih nabawiyah, sholawatan atau buku puji-pujian ini, kalau di Mesir tidak ditaruh di rak sejarah. Jadi kan biasanya ada buku rak sejarah, rak puji-pujian Nabi, rak apa kan gitu. Kalau kita pengen beli buku-buku biografi Nabi yang sifatnya syair tadi, itu bukan di rak sejarah, salah. Karena itu memang bukan buku sejarah. Itu buku sastra. Maka kalau kemudian di Barzanji kok kesannya kok wala meliuk-liuk, wala kok pujiannya kok seperti itu. Ya ini sastra, kita harus melihat itu sebagai sastra. Jangan ditempatkan sebagai sejarah. Kalau pengen sejarah langsung baca sirah nabawiyahnya, buku sejarahnya langsung. Tapi kalau pengen sastranya itu. Dan biasa zaman dulu sangat biasa orang-orang Arab membuat sastra biografi seperti itu untuk dinyanyikan. Apakah boleh kita sholawatan dengan bahasa Jawa, bahasa Indonesia? Boleh, ya. Yang madain apa puji-pujian itu yang biasanya kalau di Indonesia ya puji-pujiannya itu namanya puji-pujian. Kalau sholawat itu Allahumma sholli ala Muhammad itu tadi. Itu yang sholawat. Adapun yang lain-lain itu namanya puji-pujian, ya. Puji-pujian entah kepada baginda Nabi, entah apa macam-macam, itu bukan sholawat. Kelemahan orang Indonesia kadang apapun yang lagu Arab dianggap
sholawat. Nah ini parah ini. Karena ada lagu-lagu Amru Diab, lagu-lagu Sirin. Itu kalau di Mesir itu dangdut koplo. Pakaiannya serono. Iya beneran. Di sini dinyanyikan waktu sholat menjelang sholat Jumat. Waduh parah kan? Artinya cinta semua itu. Jangan kemudian Habibi itu berarti kepada Nabi. Habibi, jangan berarti kalau Allah itu berarti orang Arab bilang Allah itu biasa. Makanya lagunya Amru Diab itu Allah semua isinya, tapi lagu cinta semua. Karena Allah itu kalau orang Arab itu kadang ngelihat sesuatu yang takjub, cewek ayu banget. Meskipun pakainya serono, enggak karo Allah juga itu loh. Wow, Allah ayu temen ya, padahal pakainya enggak karu-karuan, auratnya kebuka. Ya Allah juga. Ya, itu orang Arab. Maka kalau kita pengen mengcover lagu-lagu Arab, jangan kemudian sementing Arab di cover dinyanyiin jadi sholawat. Enggak. Teman saya orang Mesir ke Indonesia dengar lagunya Sirin, lagunya Amru Diab dinyanyikan waktu pengajian di masjid, ketawa deh itu. Saya suruh di depan nggak tahan, saya keluar minta izin, saya keluar masjid ketawa kan. Hanya untuk ketawa terbawa-bawa, saya nggak kuat saya katanya. Karena di Mesir sana itu lagu dangdut koplo. Nah kok di Indonesia kok jadi sholawatan ini ketemu pirang perkara. Inilah pentingnya kita itu tahu ilmu itu begitu, tahu bahasa Arab itu gitu, supaya tidak semuanya dianggap Arab itu Islam. Bedakan budaya Arab dengan Islam. Tidak semua yang Arab itu Islam. Dan puji-pujian kepada Nabi itu berpahala. Saya tutup ya. Berpahala meskipun bahasa Indonesia, meskipun dinyanyikan. Jadi kalau lagu-lagu raihan yang berbahasa Indonesia itu juga boleh kita nyanyi menjunjung baginda Nabi dengan bahasa Indonesia. Rasulullah, dalam mengenangmu kami susuri lembaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Nah, boleh-boleh saja ya. Jadi menjunjung baginda Nabi pakai basa Jawa ya monggo, bahasa Arab ya monggo, bahasa Indonesia ya monggo, itu bagian dari sunnah. Jadi memuji Nabi itu sunnah. Sunnah itu sesuatu yang dilakukan Rasul, sesuatu yang disetujui Rasul, yang dikatakan oleh Rasul. Hasan bin Sabit ketika menulis puisi memuji baginda Rasul, Rasul membiarkan, berarti itu bagian dari sunnah. Maka ketika kita membaca sholawat ataupun membaca biografi Nabi, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Arab, itu sunnah, bukan bid'ah. Jangan dibolak-balik ya, nah, nanti bahaya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan? Cukup ah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.